Halo, selamat sore Bapak Ibu, Bro and Sis semuanya. Apa kabar? Luar biasa, baik-baik saja boleh, biasa saja juga boleh Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di The City Light Purwokerto. Selamat datang untuk kita semuanya, baik yang Kristen, yang bukan Kristen. Untuk kita sama-sama sore hari ini akan meneduhkan hati selama kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk kita berhenti dari semua aktivitas sejenak. Tante Lani yang biasanya jam segini lagi padel, hari ini bisa datang ya Tante. Dan Pak Rio yang tokonya rame banget Bapak Ibu, dia juga nutup tokonya karena mau datang beribadah bersama-sama dengan kita sore hari ini ya Pak Rio. Jadi terima kasih sekali, boleh beri aplaus untuk kita sendiri Bapak Ibu. Terima kasih dan 1 jam ke depan kita semuanya akan beribadah kepada Tuhan. Pesan Tuhan sore hari ini khusus akan disampaikan oleh rekan kita dari TCL Barat, Bro William. Kim Seon Ho lewat. Siapa lagi? Ji Chang Wook lewat ke kiri. Bro William di atasnya ya Tante Lani. Dan beliau nanti akan menyampaikan pesan Tuhan, sangat menarik sekali temanya, apa yang lebih menakutkan daripada badai. Jadi ternyata ngadepin badai aja kita udah gemeter, tapi ada sesuatu yang lebih menakutkan, saya juga penasaran. Dan nanti akan dikupas jelas oleh Bro William. Jadi kita konsentrasi, simak pesan Tuhan buat kita semuanya, karena saya yakin sekali firman Tuhan hidup dan itu akan sangat menolong kita untuk mengambil keputusan dalam menghadapi tantangan. Tapi sebelumnya rekan saya Betty and the City Light Band akan mengajak kita untuk menyanyi Bapak Ibu. Ada beberapa lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama dan teman-teman ini mereka semua tim musik Bapak Ibu. Selain mereka setia melayani, mereka juga sangat bertanggung jawab dalam hal akademis. Jadi rekan kita Theo, ini baru saja wisuda S1 peternakan dan benar kan peternakan kan? Oh pertanian Bapak Ibu. Informannya salah ini ya. Dia bingung dari tanaman bisa sampai ke sapi gitu kali ya Theo. Dan gak main-main Bapak Ibu, dia cum laude untuk wisudanya dia. Jadi kita semuanya perlu bangga, mereka bukan hanya melayani Tuhan, tapi mereka juga sangat bertanggung jawab dalam kehidupan. Dan ini menjadi salah satu semangat juga untuk kita semuanya, teman-teman di STT juga harus lebih semangat lagi ya, supaya besok lulus hasilnya cum laude ya soalnya ya. Oke, mari kita semangat sekali memuji Tuhan sore hari ini Bapak Ibu. Ayo menyanyi dengan penuh sukacita, bisa goyang, bisa gerak. Dan kita semuanya saya yakin sekali akan diberkati Tuhan karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita sore hari ini dan siap memberkati kita semuanya. Kita sambut sama-sama rekan saya Betty and the City Light Band Purwokerto. Terima kasih Bu Penny. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya sukacita dari surga, dari Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini dan memenuhi ruangan ini dan memenuhi setiap hati kita. Mari yang percaya kita bangkit, berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya.
dapat rasakan kasih-Mu, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Bersama-sama nyatakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Sukacita penuhiku. Mari bertepuk tangan bersama-sama bersorak. Kami percaya Tuhan takkan hilang semangat dan kekuatan kami, sebab Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Bersama-sama nyanyikan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan sekali lagi nama saya William, saya dari TCL Jakarta Barat. Senang sekali bisa berada di Purwokerto, hari ini saya datang sama anak saya Grayson di situ. Dan sebelumnya terima kasih juga buat Bu Feni yang sudah lebih tepat memperkenalkan saya di sore ini. Aman, oke, siap. Kebetulan memang bukan pastor. Ya, saya ikut ke preaching clubnya Ko Jason dan banyak belajar bareng dia tentang bagaimana mengulik sebuah ayat Alkitab untuk menjadi bahan untuk sharing. Gitu. Nah, ketika akhirnya saya memutuskan untuk mengambil tema ini ya Bapak Ibu ya, apa yang lebih menyeramkan dari badai ya? What scarier than storm? Saya sempat coba refleksi tahun-tahun hidup saya ke belakang dan saya coba ingat-ingat di titik mana saya doa paling kenceng. Di titik mana saya merasa paling dekat dengan Tuhan. Di titik mana iman saya bisa dibilang mungkin paling taat. Dan jujur jawabannya selalu sama. Bukan saat semuanya baik-baik aja. Bukan saat hidup lancar. Tapi justru saat hidup lagi berantakan Bapak Ibu. Saya ingat satu fase di mana banyak banget masalah datang bersamaan. Mungkin di sekitar tahun 2016. Di situ kita memutuskan untuk harus menjual bisnis keluarga. Dan karena satu dan lain hal. Dan saya harus memulai usaha baru sendiri di titik itu. No more salary, gak ada lagi gaji, no more safety net, start from zero again ya, mulai dari nol lagi. Ditambah di 2016 itu saya baru menikah di Januari itu, tentunya sebuah pernikahan baru dengan permasalahan ya. Dan kalau jujur di titik itulah salah satu titik dalam hidup saya yang saya doa kenceng Bapak Ibu. Yang kadang cuma sesimpel, Tuhan gue capek, Tuhan gue gak ngerti harus gimana. Tapi ada penyerahan di situ Bapak Ibu. Nah, waktu masalahnya mulai selesai, hidup mulai stabil, udah bisa merintis bisnis baru, semuanya mulai normal lagi. Doa saya pelan-pelan berubah. Gak seintens dulu lagi, masih doa masih, tapi gak sedalam dulu. Jujur,
Masih ada janji dan nazar yang belum saya penuhi. Bahkan kadang saya merasa tidak perlu doa lagi di atas angin, saya merasa. Dan tanpa sadar bukan Tuhan yang menjauh, tapi kita yang terlena. Dan kita yang menjauh Bapak Ibu. Ketika akhirnya memutuskan untuk mempersiapkan tema khotbah ini ya Bapak Ibu. Kebetulan sekitar 2 bulan lalu saya dengar khotbah Ko Jason tentang Ayub ya. Dan itu jujur memberikan sedikit inspirasi buat tema khotbah hari ini gitu. Dia kehilangan hartanya, keluarganya, bahkan kesehatannya. Dan kita semua setuju Ayub itu nggak mendapatkan ujian yang biasa ya. Itu cukup ekstrim gitu karena begitu banyak penderitaan yang dialami. Di tahun 2020 istri saya juga harus kehilangan ayahnya karena COVID-19. Jujur sebuah kehilangan yang sakit bagi keluarga kita. Tapi kemudian muncul satu pertanyaan di hati saya. Bagaimana kalau nggak ada yang hilang dalam hidup saya? Bagaimana kalau semuanya baik-baik aja, nggak ada badai, nggak ada tekanan besar? Semua kebutuhan tercukupi, keuangan lancar, semuanya terasa nyaman dan aman. Apakah saya akan masih berdoa dengan cara yang sama? Apakah saya masih akan mencari Tuhan dengan kerinduan yang sama? Atau jangan-jangan ini hasil dari pemikiran saya Bapak Ibu. Selama ini kita terlihat taat, itu bukan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi kita menggunakan Tuhan untuk bisa Tuhan membantu mencabut masalah kita. Kita pikir ujian terbesar adalah saat badai datang, seperti yang Ayub alami. Tapi bagaimana kalau ujian terbesar justru saat kita tidak merasa ada badai? Dan itu yang terjadi di malam Yesus Kristus ditangkap ya Bapak Ibu. Gak ada badai yang terlihat, gak ada tanda-tanda besar. Mereka baru aja makan bersama, duduk satu meja, dekat, aman, nyaman. Tapi beberapa jam kemudian, Yesus ditangkap dan murid-muridnya meninggalkan dia dan melarikan dia. Seperti yang diberitakan di Injil Matius 26 ayat 56. Semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Mereka lari, mereka takut, bahkan Petrus sang pemimpin juga akhirnya menyangkal Yesus. Bapak Ibu, murid-muridnya ini, para rasul ini bukan orang-orang yang jauh dari Yesus. Mereka tinggal bersama dengan Yesus, pelayanan bersama. Mereka mengikuti perjalanannya Yesus, mereka melihat mujizatnya secara langsung, mereka mendengar pengajarannya secara langsung. Tapi di momen paling penting, mereka tidak bisa berdiri bersama dia. Pertanyaannya, bagaimana orang sedekat itu bisa jatuh secepat itu? Dan bahkan di dalam ayat Alkitab juga, beberapa jam sebelumnya ketika mereka masih makan bersama ya, mereka juga bilang, Tuhan kami akan setia. Kami tidak akan meninggalkan engkau. Diberitakan di Injil Matius 26-35. Sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau. Itu bukan omong kosong, saya rasa itu sebuah conviction ya. Sebuah ucapan yang sincere dari hati mereka. Tapi tetap mereka tidak bisa berdiri bersama dia ketika paling dibutuhkan. Mereka gagal di momen paling penting. Sekali lagi bagaimana mungkin orang sedekat itu bisa jatuh secepat itu? Jawabannya bukan ada di saat Yesus ditangkap, tapi jawabannya ada beberapa jam sebelumnya di sebuah taman. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 41. Mungkin saya coba recap ya. Di situ Yesus tahu nih dia akan mendapatkan penangkapan dan dia akhirnya berbeban berat banget dan akhirnya dia mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani. Dan dia memerintahkan murid-muridnya untuk tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Perhatikan Bapak Ibu, mereka tuh gak diminta untuk memberikan solusi loh ke Yesus. Untuk membuat mujizat, untuk melakukan hal yang besar. Mereka hanya diminta berjaga. Tapi yang terjadi adalah di ayat 40. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Mereka tertidur. Mereka gagal before the storm. Ya. They failed before the storm. Mereka gagal sebelum badai itu datang. Padahal Yesus sudah memberikan warning, akan ada pencobaan, akan ada ancaman. Tapi mereka gak melihat itu. Dan itu yang seperti kita terima ya sebagai manusia pada umumnya. Kalau tidak kita lihat secara kasat mata, tidak ada ancaman, tidak ada tentara, tidak ada huru hara, gak ada demonstrasi gitu ya. Mungkin pada saat kemarin BBM belum naik juga gitu. Belum ada perang di Middle East gitu. Kita mungkin masih tenang-tenang aja, belum ada persiapan. Dan mereka sama seperti itu, salah membaca situasi dan tidak mempersiapkan diri. Kegagalan rohani gak dimulai pada saat krisis datang. Tapi pada saat kita berhenti. Tapi dimulai pada saat kita berhenti mengerti kehendak Tuhan di saat tenang tanpa adanya badai. Jadi surprise truth yang pertama ya Bapak Ibu. Cobaan terbesar itu bukan pada saat badai datang. Tapi pada saat kita tidak merasa perlu membutuhkan Tuhan. Kita sering pikir badai itu bahaya. Penderitaan itu ujian terbesar. Tapi Alkitab menunjukkan sebaliknya.
Amsal 38 ayat 9. Kalau aku kenyang, aku bisa berkata, siapa Tuhan? Di Ulangan 8, 12 dan sampai dengan 14. Saat semuanya baik, hati menjadi tinggi dan melupakan Tuhan. Badai tidak selalu menghancurkan orang, tapi kenyamanan yang menghancurkan. Badai memaksa kita mendekat, kelimpahan membuat kita merasa tidak butuh. Dan itu yang terjadi di Getsemani. Yesus Kristus berjaga-jaga dan murid-muridnya tertidur. Bapak Ibu, di tahun 2009 ada sebuah pesawat Air France ya, Flight 447, terbang dengan normal. Penerbangan dari Brazil, Rio de Janeiro ke Paris ya. Di dalamnya ada 228 orang dan perjalanan terbang seperti normal, semuanya berjalan seperti penerbangan pada umumnya. Pesawat sudah mencapai ketinggian jelajah yang dituju, autopilot aktif. Ini adalah fase paling stabil, fase yang dimana pilot dan co-pilot bisa biasanya istirahat ataupun tidur. Dan mereka hanya perlu memonitor, tidak perlu mengendalikan secara manual atau aktif. Tidak ada terlihat tanda bahaya besar, nggak ada keputusan yang kritis yang harus diambil. Semuanya terlihat in control ya, terkendali. Tapi di ketinggian itu, pesawat tiba-tiba memasuki area awan tebal di atas Samudra Atlantik. Dan tanpa disadari, sensor kecepatannya mulai membeku karena perubahan suhu ekstrim yang terjadi. Akhirnya data kecepatan menjadi tidak konsisten dibaca oleh sistem, dan indikator-indikator juga menunjukkan hal-hal yang emergency gitu. Dan sesuai desain tiba-tiba autopilotnya tiba-tiba mati Bapak Ibu. Dalam sekejap sistem yang selama ini menjaga kestabilan, dia akhirnya menyerahkan kendali sepenuhnya kepada pilot dan co-pilot. Tapi yang terjadi adalah pilotnya sedang tidur Bapak Ibu. Yang ada adalah co-pilot. Co-pilotnya akhirnya harus mengambil keputusan dalam situasi tersebut dan akhirnya dia memutuskan untuk oke, kita naikin pesawat deh gitu ya. Jadi ini mungkin hal yang lumrah karena kita merasa oh bahayanya di sini nih, kita hindarin bahayanya ya. Kita naikkan pesawatnya ke atas. Terlihat sebagai keputusan yang aman untuk membawa pesawat itu menghindari awan ke atas. Secara insting masuk akal, kita menjauh dari bahaya, tapi ternyata pesawat tiba-tiba kehilangan kecepatan yang dibutuhkan untuk tetap terbang. Karena daya yang dipakai buat naik itu akhirnya membuat pesawat itu kehilangan daya dan akhirnya masuk ke dalam kondisi stalling. Dan selama 4 menit ke depan, pesawat itu akhirnya kandas di Samudra Atlantik. Selama 4 menit itu juga, pilotnya akhirnya sadar, mereka mencoba mengendalikan, berdiskusi mencari apa yang salah. Tapi rekaman kokpit menunjukkan satu hal yang konsisten. What's happening? I don't understand ya. Akhirnya diberitakan bahwa mereka bingung, mereka mencoba untuk memegang kendali, tapi tidak paham benar-benar apa yang sedang terjadi. Dan di momen itu pesawat itu tidak tiba-tiba jatuh blek gitu ya dari atas ke bawah. Tapi selama 4 menit dia pelan-pelan turun akhirnya masuk ke dalam Samudra Atlantik dan akhirnya semua meninggal. Di momen itu bukan badai besar yang menghancurkan pesawat. Tapi kebingungan di tengah situasi yang terlihat sepertinya bisa dikendalikan. Dan kadang itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita gak diam, kita gak malas, kita justru aktif, sibuk, produktif ya. Tapi justru di tengah semua itu kita kehilangan arah, kita kehilangan clarity, kejelasan. Kita bergerak terlalu cepat, tapi tidak selalu tahu kita sedang menuju ke arah mana. Nah jadi Bapak Ibu surprise truth yang kedua nih ya. Bahaya terbesar itu ternyata bukan badai, tapi kenyamanan yang membuat kita perlahan menjauh dari Tuhan. Karena saat kita nyaman, kita merasa tidak perlu lagi untuk berjaga. Kita tidak merasa perlu lagi untuk bergumul dan mencari kehendak Tuhan. Dan tanpa sadar kita menjauh. Kita mulai gak peka lagi terhadap apa yang Tuhan inginkan. Kita masih percaya Tuhan, yes. Kita masih pergi ke gereja, kita masih aktif pelayanan. Kita sibuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Tapi kita gak lagi mengerti kehendaknya. Dan ini yang terjadi pada Petrus Bapak Ibu. Ketika Yesus akhirnya ditangkap, dia mengambil pedang dan dia bereaksi memotong telinga hamba imam besar di Injil Yohanes 18 ayat 10. Dari luar kelihatannya sebuah reactive action yang baik ya. Dia membela gurunya, dia loyal gitu kan, dia heroik. Tapi sebenarnya dia sedang melawan kehendak Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah Yesus harus ditangkap dan disalibkan. Tapi Petrus gak ngerti itu. Nah ketika kita terlalu nyaman, kita bukan hanya menjauh dari Tuhan, tapi kita mulai tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan yang lebih berbahaya, kita bisa berpikir kita sedang melakukan hal yang benar, padahal sebenarnya kita sedang melawan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah,
Satu lagi juga, kadang masalahnya juga bukan kita nggak melakukan apa-apa tadi ya saya sebutkan juga. Kadang kita juga terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa keselarasan. Kita terlalu sibuk di pekerjaan kita. Saya pernah dengar ada seorang yang profesional yang sibuk banget Bapak Ibu. Dia dari pagi sampai sore jadwalnya penuh, meeting terus, kerjaan banyak gitu ya. Tanggung jawabnya besar. Bahkan saking sibuknya untuk dia bisa ketemu ataupun dinner dengan keluarganya itu harus bikin jadwal sama dia. Harus masukin ke Google Calendar, terus harus bikin dinner with family gitu ya, jam 7, 9, tanggal berapa gitu. Kedengarannya mungkin normal ya, karena kita juga mungkin banyak yang sibuk juga. Tapi yang bikin saya kepikiran ketika saya mendengar cerita itu adalah, kalau untuk orang yang paling kita kasih aja kita harus booking waktu ya, bagaimana dengan Tuhan? Dan yang hilang bukan lagi kedekatan, mungkin masih tinggal satu rumah bareng ya. Tapi relasinya hilang gitu ya. Jadi bahaya terbesar bukan sekedar dosa, bukan cuma soal kita melakukan hal yang salah, tapi saat hidup kita juga terlihat benar, terlihat aktif, penuh dengan hal-hal baik, tapi di dalamnya gak ada lagi penyerahan. Kita tetap jalan, tetap kerja, tetap melayani, tapi tanpa benar-benar bertanya, Tuhan apa ini kehendak-Mu? Jadi bahaya terbesar juga bukan hidup yang kosong, tapi hidup yang terlalu penuh, terlalu sibuk tanpa penyerahan kepada Tuhan. Nah, good newsnya Bapak Ibu, Tuhan tetap cari kita nih no matter what ya. Bahkan ketika murid-muridnya meninggalkan dia, lari pada saat dia ditangkap, menyangkal pada saat ditanya. Setelah bangkit, Yesus gak menjauh. Dia justru datang kembali kepada orang-orang yang meninggalkan dia. Di Yohanes 21, Yesus mencari Petrus, memulihkan dia, dan tetap mempercayakan dia, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kabar baiknya Bapak Ibu, kegagalan kita tuh gak membuat Tuhan berhenti mencari kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan masih selalu akan mempercayakan kita meskipun kita pernah gagal dan meninggalkan dia. Jadi benar, yes, kita gak akan bisa selalu memenuhi dan mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa merasa nyaman dengan apa yang kita miliki dan akhirnya gagal berjaga-jaga. Tapi itu bukan akhir dari cerita. Di saat yang sama, kasih karunia dan kebaikan Tuhan Bapak Ibu, itu bukan alasan untuk kita untuk selalu gak siap ya. Untuk selalu tidak berjaga-jaga. It's okay to fail, tapi it's not okay to stay unaware dan unprepared all the time ya. Gak apa-apa kita gagal, tapi jangan sampai kita terus-terusan tidak belajar dan mengulangi hal yang sama. Karena sahabat yang baik bukan hadir saat dibutuhkan aja, tapi juga dia sadar berjaga dan dapat mempersiapkan diri. Tuhan tetap cari kita, yes, tapi dia juga mengundang kita untuk hidup berbeda. Mungkin kita sering dengar nasihat Bapak Ibu, be yourself. Ada yang sering dengar gak? Jadi diri lu aja gitu ya. Ini kedengarannya positif nih, kedengarannya membebaskan. Tapi kalau kita jujur, bagaimana kalau yourself itu belum baik? Bagaimana kalau diri kita masih penuh ego ya, terus suka marah-marah, overthinkingnya banyak, telat kalau janjian meeting, tidak menjalankan responsibility dengan baik. Ya, makanya kalau kita hanya be yourself, kita gak sedang bertumbuh, tapi kita hanya memperbesar versi lama kita yang kurang baik jadinya. Nah, saya pernah kenal seseorang nih, dia bilang, saya orang ini emang belak-belakan, saya cuma jadi diri sendiri. Tapi belak-belakannya dia tuh sering lukain, gak peka, sering merendahkan orang juga. Dan setiap kali dia ditegur, dia bilangnya gini, ya gue orangnya kayak gini. Ada gak yang temannya kayak gitu Bapak Ibu? Nah, kejujuran tanpa kasih pasti melukai Bapak Ibu. Keberanian tanpa hikmat merusak. Di TCL kita diajarkan 100% grace dan 100% truth ya. 100% kasih, 100% kebenaran. Ini bukan 50-50, gak bisa ditawar Bapak Ibu, gak bisa pilih salah satunya. Tapi dua-duanya penuh. Kasih tanpa kebenaran kita pasti gak bisa bertumbuh. Kalau kita hanya pegang kasih Tuhan, kita bilang ya Tuhan kan yang buat gue kayak gini. Tuhan baik kok, dia pasti akan ngasihin gue apa adanya. Jadi yaudah be yourself aja. Jadi kita bisa justify nih, ya gue orangnya kayak gini gitu ya. Ya, tapi tanpa kebenaran kita pasti gak akan berubah juga. Kita tetap dengan pola lama, karakter lama, kebiasaan lama yang gak baik. Dan akhirnya kita gak bertumbuh. Kebenaran tanpa kasih juga kita gak akan bisa bertahan. Tanpa kasih Tuhan juga kita pasti akan selalu capek. Kita mencoba untuk membuat diri kita menjadi lebih baik lagi dengan standar yang mungkin jauh lebih tinggi yang kita coba ikutin. Kita harus selalu berubah, harus lebih baik lagi gitu ya. Jadi kebenaran tanpa kasih juga kita pasti capek dan tidak akan pernah merasa cukup. Bahkan mungkin akhirnya kita juga akan bitter dan menjauh dari Tuhan. Jadi kita gak bisa pilih salah satu. Kasih tanpa kebenaran kita gak bisa bertumbuh. Kebenaran tanpa kasih kita juga gak bisa hidup.
Nah, Tuhan memang menerima kita apa adanya. Yes, it's grace Bapak Ibu, itu kasih. Tapi di saat yang sama, dia gak mau kita tetap seperti itu juga. Dia mau kita bertumbuh, berkembang, dan itu adalah kebenarannya. Jadi perjalanan iman kita tuh bukan tentang menjadi diri sendiri tanpa perubahan, tapi juga bukan tentang memaksakan diri menjadi seperti orang lain, ya. Tapi ini adalah sebuah journey kita dengan Tuhan, tentang dibentuk, diubahkan, dan diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Jadi yang lebih benar mungkin bukan be yourself, tapi be the person God is shaping you to become. Bukan jadi diri kamu seperti apa adanya, tapi jadilah diri kamu yang lebih baik. Diri kamu yang Tuhan inginkan untuk kamu. Nah, sekarang bagaimana nih kita berjaga-jaga Bapak Ibu ya? Nah, kita balik ke cerita Ayub nih. Di kitab Ayub 1, Ayub dijelaskan bahwa dia tuh memiliki hampir semuanya deh. Kekayaannya begitu luar biasa, keluarganya lengkap, hidupnya diberkati. Semuanya baik-baik aja. Nggak ada tanda badai, nggak ada masalah besar, tapi yang menarik ya, di Ayub 1 ayat 5 ya, Ayub secara rutin mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Sambil berpikir mungkin mereka berdosa. Seolah-olah Ayub hidup dengan kesadaran walaupun semuanya terlihat baik dan nggak ada masalah, bukan berarti nggak akan ada badai dan pencobaan. Nah, resolusinya Bapak Ibu hari ini mungkin saya akan tutup dengan 3 hal ya, mungkin saya bisa bagikan secara praktis gitu ya Bapak Ibu biar bagaimana caranya kita bisa berjaga-jaga. Jadi kalau Tuhan udah mencari kita punya tanggung jawab juga untuk kita bisa menjadi lebih baik. Bagaimana kita hidup berbeda, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga. Yang pertama adalah bangun disiplin sebelum badai datang. Yes, kita gak akan bisa kontrol badai kapan datang, kita gak akan pernah tahu ya Bapak Ibu. Di tahun 1990 ya, dunia tinju dikejutkan oleh sebuah pertandingan. Mike Tyson versus Buster Douglas. Siapa yang gak tahu Mike Tyson? Mungkin Gen Z yang gak tahu ya, tapi kalau yang millennials dan ke atas pasti tahu harusnya ya. Dia adalah si leher beton juara dunia. Dan di saat itu ketika dia akan melawan Buster Douglas, dia itu belum pernah kalah sama sekali. Gitu. Dan rekor tidak pernah kalah itu rekor yang begitu luar biasa di dunia tinju Bapak Ibu. Sampai akhir karir kalau di akhirnya bisa tidak terkalahkan, itu mungkin hanya segelintir yang saya tahu juga cuma satu doang, Floyd Mayweather ya. Nah di saat itu dia belum pernah kalah. Dan ketika dia bertanding dengan Buster Douglas, probability-nya itu 42-1. Jadi cuma sekitar 2-3% Buster Douglas bisa menang. Gak ada yang percaya kalau Buster Douglas bisa menang. Dan bahkan banyak media membilang bahwa ini bukan tentang siapa yang menang nih. Tapi ini tentang ronde berapa Mike Tyson menang. Gitu. Nah, di balik semua hype, media dan nama besar itu akhirnya ada satu hal yang gak kita lihat ya. Mike Tyson mulai kurang persiapan. Setelah 37 kali bertanding tanpa kalah, dia terlalu percaya diri. Dia menganggap ini pertandingan mudah. Sementara di sisi lain, Buster Douglas justru melakukan sebaliknya. Dia latihan dengan disiplin, mempersiapkan diri dengan serius, datang ke pertandingan dengan fokus penuh. Gak ada yang lihat itu, gak ada yang memperhitungkan itu. Sampai di hari pertandingan tiba-tiba kok Mike Tyson gak sedominan itu ya. Ronde demi ronde berjalan, Buster Douglas terlihat tidak seperti underdog. Dan akhirnya Buster Douglas menjatuhkan Mike Tyson dan untuk pertama kalinya Mike Tyson kalah. Dunia melihat hasilnya dan terkejut, tapi sebenarnya hasil itu tidak ditentukan di atas ring. Hasil itu ditentukan jauh sebelum pertandingan dimulai. Satu orang terlena dengan nama besarnya dan tidak mempersiapkan diri. Satu orang datang ke pertandingan dengan fokus, dengan persiapan, dan akhirnya memenangkan pertandingan. Di Getsemani, Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga. Tapi murid-muridnya malah tertidur. Saat fight dan badai itu datang, murid-murid itu jatuh, gak bisa stand the ground, lari, kabur, dan bahkan menyangkal. Jadi kita kalah bukan pada saat badai datang, tapi kita kalah karena kurangnya persiapan pada saat badai dan pencobaan datang. Jadi praktisnya Bapak Ibu, kita harus bangun disiplin, kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan, doa, firman, puasa. Tapi juga kita harus menjalani hidup yang bertanggung jawab sebagai manusia ya. Saya percaya kita masih hidup di dunia fisik ini, di mana kita punya tanggung jawab masing-masing. Kalau kita sebagai mahasiswa-mahasiswi tentu kita harus belajar. Kalau kita sebagai profesional atau pebisnis, kita harus menjalankan bisnis dengan integritas. Kalau kita atlet, kita harus latihan. Jadi lakukan persiapan itu bukan perihal kurang iman. Itu adalah bagian dari ketaatan. Iman yang sejati itu bukan iman yang buta. Mengandalkan semuanya hanya kepada doa. Iman yang tepat adalah tahu kapan berserah dan kapan untuk bersiap dan berjaga-jaga Bapak Ibu.
Nah, kebetulan saya ajak Gray dan dia lagi suka latihan basket Bapak Ibu. Jadi dari TK, dia sekarang kelas 1 ya, dari TK tuh dia udah mulai latihan basket. Dan Februari kemarin dia ada pertandingan basket turnamen kejuaraan kota. Nah, biasanya nih gak pernah terjadi seperti ini, tapi ketika kita lagi duduk di stand, sebelum pertandingan mulai, tuh coachnya tiba-tiba nyuruh dia dan teman-temannya untuk balik ke stand penonton dulu, nyamperin orang tuanya, dan doa bareng. Gitu. Itu gak pernah, ini baru pertama kali terjadi. Jadi mereka sebelum pertandingan mulai tiba-tiba lari ngibrit ke orang tuanya di stand penonton. Terus, kenapa Gray? Iya disuruh doa sama coach gitu ya. Ya udah akhirnya kita doa dulu nih sebelum tanding basket gitu. Oke, pertandingan jalan, udah berjalan dan lain sebagainya. Setelahnya beberapa hari atau beberapa minggu saya lupa, Gray ada nanya, Dedi, emang kenapa sih kita harus doa ya waktu itu sebelum tanding basket? Gitu. Nah, saya tanya dia balik. Menurut kamu kenapa, Gray? Biar menang ya, gitu. Nah, saya jawab, bukan dong, ya kan? Doa itu nggak bisa menentukan 100% outcome dari pertandingan itu. Nah, saya bilang ke dia, Gray, gimana kalau misalnya teman-teman lawan kamu nih, musuh kamu, dia juga sama nih doanya kenceng. Bahkan dia puasa kali, lu nggak puasa, Gray, gitu kan? Nah, terus habis itu tapi dia latihan lebih latihannya dia lebih kuat gitu. Dia latihan lebih banyak, persiapannya lebih bagus gitu. Jadi menurut Gray siapa yang pantas menang? Padahal sama-sama doa nih gitu ya. Ya tim lawan sih Dedi gitu. Nah dari situ kita mulai ngerti sesuatu ya. Tuhan itu bukan dipanggil untuk menggantikan apa yang seharusnya jadi tanggung jawab kita Bapak Ibu. Doa bukan pengganti latihan, doa bukan shortcut untuk hasil. Doa itu bukan supaya untuk kita menang, tapi saya bilang sama Gray, ya doa itu biar kita diberikan perlindungan, tidak ada yang cedera, diberikan kelancaran, tapi juga dipersiapkan hati kita ketika kita tidak mendapatkan outcome yang sesuai dengan yang kita mau. Misalnya ketika kamu kalah gitu ya, apapun hasilnya, ya itu akan sesuai dengan apapun yang kamu sudah persiapkan tentunya. Gitu. Jadi iman itu bukan soal berdoa saja, tapi berdoa, berjaga, dan mempersiapkan diri tentunya. Nah itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, nah kita juga harus jujur dan tidak pura-pura kuat gitu. Di Getsemani kita melihat sesuatu yang jarang kita bayangkan. Yesus ya, dia bilang kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih. Di Matius 26 ayat 38. Dia gak pura-pura kuat, dia jujur, dia tertekan begitu luar biasanya. Dia tidak menyembunyikan pergumulannya, dia datang ke Bapa dengan keterbukaan dan bahkan kepada murid-muridnya juga. Dia ajak murid-muridnya untuk berdoa bersama. Nah tapi di kehidupan sehari-hari, kadang kita suka terlalu memendam sendiri ya apa yang kita sedang gumulkan Bapak Ibu ya. Kadang kita kebalik nih, kita nggak terbuka, kita nggak punya support system di sekitar kita yang bisa bantu kita untuk membantu kita melewati masa-masa susah kita itu ya. Nah kita sering mungkin tanya nih kondisi orang ya, apa kabar bro, gimana kabarnya bro? Tuh pasti banyak yang bilang kayak aman bro, baik bro gitu ya. Nah tapi jujur aja aman itu belum tentu aman ya, baik itu belum tentu baik. Di balik aman dan baik itu mungkin ada keengganan untuk dia bercerita ya. Mungkin ada trauma, ada ketakutan di balik cerita yang ingin diceritakan gitu. Tapi jangan sampai kita stop di situ Bapak Ibu ya, karena realitanya orang gak akan terbuka hanya dengan kita tanya sekali ataupun 2 kali. Jadi keterbukaan itu gak muncul dari pertanyaan ya, tapi dari kepercayaan. Dan kita harus jadi someone, kita harus jadi seseorang yang berani memulai dulu, supaya ada orang-orang di sekitar kita yang bisa nyaman datang ke kita gitu. Kadang sesederhana dengan kita membuka diri dulu, bro gue lagi capek banget nih, gue lagi bingung nih, gue ada masalah ini dan lain sebagainya. Gitu. Dan di situ pelan-pelan mungkin temboknya mulai runtuh. Pembicaraan terjadi ya, terus habis itu keterbukaan dan akhirnya saling support di situ mulai terjadi. Itu sih Bapak Ibu ya. Nah, kita juga perlu beli mindful ya, walaupun ada yang terbuka tapi jangan sampai kita menyalahartikan gitu. Enggak semua yang terlihat aman juga terkadang benar-benar aman gitu. Jadi jangan sampai bilang lu udah enak sih bro gitu ya. Lu kayaknya oke-oke aja deh gitu ya. Itu asumsi-asumsi yang kita muncul gitu. Kita nggak tahu di balik ketenangannya dia, di balik apapun yang dia hadapin itu terlihat seperti tidak ada masalah, tapi bisa aja dia sedang menghadapi masalah yang begitu besarnya gitu. Jadi
ya sebagai komunitas, sebagai gereja kita juga harus bisa saling mendukung, berani membuka diri duluan seperti Yesus dan akhirnya bisa membentuk relasi yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah yang ketiga tentunya jangan jalan sendiri Bapak Ibu. Bahkan Yesus gak menjalani momen itu sendirian ya. Dia membawa murid-muridnya, walaupun mereka gagal, prinsipnya tetap iman itu gak didesain untuk dijalani sendirian. Jadi kita butuh teman yang bisa gak cuma untuk senang-senang aja. Kita butuh teman yang bisa diajak jujur, gak cuma di permukaan. Kita butuh teman yang bisa bahkan marahin kita nih, ngomelin kita. Dan bisa berjaga-jaga ketika badai itu datang bersama dengan kita. Nah tapi juga kita gak boleh expect too much nih dari teman-teman kita Bapak Ibu. Teman tuh gak dipanggil juga untuk memikul salib atau beban kita. Ada beban yang hanya kita pikul dan Tuhan bisa pikul. Seperti Yesus dia gak juga memindahkan beban pikul salibnya itu kepada murid-muridnya dan orang lain. Dia tetap tahu bahwa ini adalah beban yang harus saya pikul, apapun yang terjadi saya harus jalanin ini. Tapi saya butuh support system, saya butuh teman yang bisa membantu saya melewatinya. Jadi hidup berjaga itu bukan tentang sempurna, tapi bagaimana kita bisa stay prepared ya, bangun disiplin, persiapan-persiapan menghadapi tanggung jawab yang harus kita lakukan ya. Stay vulnerable juga, jujur dan terbuka. Stay connected ya, jangan sampai sendirian. Cari support system Bapak Ibu, cari teman-teman dan pasti dimulai dari keluarga ya, dimulai dari orang terdekat kita dan ke teman-teman juga. Karena it's very hard to stay awake alone Bapak Ibu. Ketika badai itu datang, pastikan kita udah punya beberapa hal tersebut, disiplin yang kita bangun. Kita juga udah jujur dan terbuka, ada teman-teman yang bisa mendukung kita ya, dan kita nggak sendirian pastinya. Nah saya akan tutup dengan sebuah quote yang saya suka ya Bapak Ibu. Menurut saya hidup ini adalah sebuah perjalanan ya. Life is a journey Bapak Ibu. Kayak tadi saya ceritakan juga ya. Nah tapi saya merasa hidup ini gak cuma tentang tujuan kita kemana gitu. Dan seberapa cepat kita mencapai tujuan kita. Ya. Tapi sebenarnya lebih penting adalah it's about who you walk it with gitu. Dengan siapa kita berjalan. Dan tentunya dengan Tuhan pastinya. Tapi juga ketika kita masih hidup di dunia ini kita butuh support system, kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa stay awake alone ketika badai itu datang. Jadi life is a journey, not about the destination, not about the pace, bukan tentang cepat. Kadang-kadang kita harus muter haluan dulu, kadang kita harus jatuh dulu, naik dulu ya. Tapi it's about who you walk it with ya. Life adalah bagaimana dengan siapa kita menjalaninya. Yaitu dengan Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita percayakan untuk bisa membantu kita tetap stay awake, berjaga-jaga ketika badai itu datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami berjalan dalam dunia ini. Untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Firman Tuhan sudah mengajarkan kami agar kami selalu berjaga-jaga. Kami tidak berjalan sendiri dan kami ingin melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami, dalam setiap usaha yang kami lakukan. Biar Tuhan beracara dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Berkati Pak William yang sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Pakai kehidupannya lebih jauh dimanapun dia berada bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan akan tolong tambahkan dengan hikmat dari surga supaya setiap pelayanan-pelayanan itu boleh menjadi berkat dan membawa nama harum Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Tuhan akan membalas kami balik dengan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami sehari-hari. Usaha pekerjaan kami diperhatikan oleh Tuhan dan juga keluarga kami dipelihara oleh Tuhan sehingga kami tidak mengalami kekurangan karena Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih Bapak, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara semua kembali ke rumah masing-masing, mencukupkan segala kebutuhan dan juga menguatkan iman kami semuanya supaya kami boleh selalu kuat di dalam Tuhan. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.